Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, materi kita hari ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang hari akhir. Maka pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Setelah peristiwa kiamat yang sudah kita ceritakan di atas, yang maha dahsyat itu terjadi, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Yang pertama namanya alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh yang namanya malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, yaumul ba'ats. Hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir itu adalah yaumul ba'ats. Adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kuburnya. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada saat mereka hidup di dunia. Karena Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 51. Wa nufiqa fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Karena kesombongannya, sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang seperti ini kelak akan tercengang. Mereka akan menyesal, mereka akan malu, lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam itu akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan oleh Allah seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari karena cemas, panik, dan bingung. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir itu namanya yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Adalah hari dikumpulnya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada yaumul mahsyar ini, manusia menerima catatan amalannya selama hidup di dunia, baik amalan yang buruk maupun amalan yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalannya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat, kerusakan, ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalannya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Terus, yaumul mizan atau yaumul hisab adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul mizan ini disebut juga dengan yaumul hisab, yaitunya hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat juga balasannya.
Terus yang terakhir, hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan terhadap apa yang telah diusahakannya selama di dunia. Balasan yang disediakan oleh Allah hanya dua saja. Yang pertama surga atau neraka. Yang pertama surga merupakan balasan yang memuaskan, di dalamnya penuh kenikmatan yang melebihi kenikmatan di dunia. Ungkapan kenikmatan itu sudah disebut oleh Allah dalam surah Yasin 55-58. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yang kedua, balasannya adalah neraka. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itu balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah. Begitulah gambaran betapa pedih dan beratnya siksaan yang diterima bagi mereka yang ringan timbangan amal kebaikannya mereka. Hal ini merupakan balasan yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan kita insaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.